apapun yang terjadi dalam hidup ini kita tetap mengucapkan Alhamdulillah. Terbuka pintu mata, terbuka pintu kamar, terbuka kelopak mata, melihat masih terang benderang, kita katakan Alhamdulillah. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terbuka pintu mata, gelap gulita, terdengar suara marrabbuka, tetap kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Buktinya di awal sholat kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Hilang nyawa kita, tetap kita puji Allah, karena kita tetap kembali kepada Allah. Inna lillah. Hilang suami, dilarikan pelakor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Cukup Allah sebagai penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau hasbuna artinya cukuplah penolong kami. Tapi kalau cukup saya saja, hasbi. Santoso, senang dan bahagia. Hasbi santoso, cukup aku saja, kamu sudah senang dan bahagia. Tak perlu hadir bupati. Pak Bupati di tengah kesibukannya, di tengah usianya, beliau masih kuliah S3 dan hari ini beliau ujian. Maka beliau izin Ustadz Somad, saya mesti ke Mataram karena Bupati tidak bisa ujian online, anak SD bisa. Ini perlu saya jelaskan supaya tak ada dusta di antara kita. Diwakili oleh Bapak Asisten Al-Mukarram Bapak Haji Hasbi Santoso. Cukup dengan aku, kamu sudah senang dan bahagia. What is a name? Nama. Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Ibu kalau ada yang hamil, kasih nama anaknya Hasbi Santoso. Cukup aku, kamu sudah bahagia. Jangan yang lain. Para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin maupun belum sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi begitu Pak Asisten memberikan kata sambutan, yang lain langsung mengatakan berdiri, 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 karena mereka khawatir saya duduk juga. Begitu saya berdiri, mereka mengatakan masker, 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 karena mereka takut saya tidak pakai masker. Dan yang paling mengerikan adalah kalau saya tidak pakai masker karena tidak ikut protokol kesehatan. Penjara, penjara, penjara. Maka dari awal sampai akhir masker ini saya pakai tapi di tangan. Nanti kalau ada yang mengatakan apa itu Abdul Somad ceramah di Lombok Timur tidak pakai masker, ini masker. Kenapa tidak dipakai? Jamaah nyuruh buka. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya sedang berada di Masjid Agung Al-Mujahidin Lombok Timur, Selong. Selong. Oh, sama macam kabel. Kabel, pas datang orang Medan, kabel, kabel. Selong. Insya Allah semuanya yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya mendapatkan jihad fisabilillah. Semua mata tertuju kepada saya. Saya sangka begitu. Rupanya ada juga mata yang tertuju kepada Masjid Agung Al-Mujahidin. Bagus ini, bagi yang syuting tolong nampakkan ini, biar supaya orang tahu bahwa saya sedang berada di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Allah Akbar. Kabupaten Lombok Timur penduduknya 1,3 juta. Yang tak percaya hitung sendiri.
Di antara semua kabupaten-kabupaten, ini termasuk kabupaten yang terbesar. Bangga atau tidak bangga? Tapi ingat, kalau besar, dia bisa mudah berpecah belah. Percikan-percikan api perpecahan seperti lalang kering. Begitu ada percikan api, dia bisa menjadi terbakar. Maka kehadiran Abdul Somad mudah-mudahan tidak memperpecah belah jamaah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Nanti akan ada sekelompok orang yang membawakan dakwah pengajian, tapi isinya adalah pecah belah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, pecah belah isinya. Betul? Kata siapa? Dari mulai ujung kaki, ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki maka tempatnya api neraka. Dari mulai ujung kaki sudah membawa perpecahan. Semua yang di bawah mata kaki neraka. Dulu kalau ketemu sama orang yang dilihat matanya, yang dilihat wajahnya, nanti masyarakat Lombok Timur mulai yang dilihat adalah mata kakinya. Kalau mata kakinya tertutup, masuk neraka. Abdul Somad penghuni neraka karena mata kakinya tertutup. Yang dipakai hanya satu hadis saja, ma asfalal ka'baini finnar. Siapa yang pakai celana panjang tertutup mata kaki, siapa yang pakai kain sarung tertutup mata kaki, siapa yang pakai jubah tertutup mata kaki, maka masuk neraka. Mudah-mudahan aliran itu belum sampai ke Lombok Timur. Di tempat saya sudah sampai. Malam-malam saya ditelepon sama kawan saya, sama-sama kuliah, sama-sama di IAIN tahun 1996. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Tidak salah lagi. Ada apa, Ben? Bantu. Apa masalahnya saudaraku? Keponakan saya sedang kelahi dengan bapaknya. Bapaknya siapa? Ya saudara saya, kan keponakan saya. Apa sebabnya? Karena dia pulang ke rumah habis ikut pengajian, semua celananya dia gunting. Akhirnya bapaknya marah, kenapa kau gunting celanamu? Lalu kata anaknya, ma asfal ka'baini finnar, semua yang di bawah mata kaki masuk neraka. Tapi celana itu aku yang beli, uangnya uang aku, kamu kan aku kasih belanja, kamu anakku. Bapak pun kalau pakai mata kaki tertutup masuk neraka. Jadi gimana solusinya Ustaz Somad? Lalu saya katakan, ini masalah sudah besar. Daripada terjadi pertumpahan darah, maka keponakanmu kamu tarik, bawa ke rumahmu. Jangan sampai mereka satu rumah, karena nanti si bapak merasa anaknya melawan, anak durhaka. Masa kaki celana mau kau atur juga? Si anak lagi semangatnya mengaji, menurut dia mau masuk surga adalah dengan cara memotong kaki celana bapaknya. Bawa anaknya, pisahkan dengan bapaknya. Ini tidak bisa diceramahi karena semuanya sedang emosi. Jadi gimana? Insya Allah tenang. Kalau ada masalah, telepon saya. Alhamdulillah sudah 3 tahun nggak telepon lagi. Berarti tak ada masalah. Karena biasanya orang telepon saya kalau ada masalah. 911 emergency. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah kaki celana ini bukan masalah baru. Ini masalah sudah lama. Ada hadis lain yang menjelaskannya. Yang masuk neraka itu yang mana? Man jarra thawbahu khuyala, orang yang memanjangkan jubah, memanjangkan kain, memanjangkan kaki celana kalau diseret karena khuyala. Khuyala artinya angkuh dan sombong. Tapi kalau kaki celananya panjang menutup mata kaki, tidak angkuh dan sombong, tidak apa-apa. Dijelaskan oleh hadis lain. Abu Hurairah jubahnya menutup mata kaki. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memakai jubah menutup mata kaki. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kata Abu
Abu Bakar Siddiq. Apa jawab Nabi? Anta lasta minal khuyala. Kamu tidak sombong maka tidak apa-apa. Makanya jangan mengambil satu hukum dari satu hadis. Gak mungkin beberapa hadis. Maka datanglah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan kalau mata kaki tertutup, kain, jubah, celana, kalau tidak sombong maka hukumnya mubah, tidak apa-apa. Selesai masalah. Satpol PP penting tahu masalah ini. Polisi penting tahu masalah ini. TNI penting tahu masalah ini. Kenapa? Karena bisa saja terjadi dalam sholat berjamaah masjid. Allahu Akbar. Orang pertama dilihat dulu dengan suara imamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang dia tengok kaki celana imam. Penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ahlan nar. Hei imam penghuni neraka. Imamnya emosi. Apa kau katakan? Kau belum lahir, aku sudah dari imam. Sekarang jubah lewat mata kaki. Kau katakan aku penghuni neraka. Ini untukmu. Datang Pak Kapolsek. Kata Pak Kapolsek, hadis yang mengatakan kaki celana, kaki jubah masuk neraka, hadisnya sahih. Ma asfalal ka'baini finnar. Tapi ada hadis satu lagi mengatakan yang masuk neraka adalah man jarra thawbahu khuyala. Kalau untuk angkuh dan sombong, kata Imam Nawawi, kalau tidak angkuh dan sombong tidak apa-apa. Imam dan makmum terpukau, kok bisa polisi tahu? Ternyata mereka habis mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad di Masjid Al-Mujahidin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, apalagi jenggot. Uksus syarib, potonglah kumis. Waqful liha, biarkan jenggot. Potong kumis, biarkan jenggot. Maka dengan demikian membiarkan jenggot hukumnya wajib. Lawan dari wajib berarti haram. Maka mencukur jenggot hukumnya haram. Melakukan perbuatan haram terus menerus, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Orang yang terus cukur jenggot berarti fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah, tidak boleh jadi imam, tidak boleh ceramah. Kalau dia ceramah tidak boleh didengar. Ustaz Somad tidak berjenggot. Padahal hadis itu ada kronologisnya. Di kota Madinah banyak orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraiza, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang, sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakan dengan orang Yahudi? Uksus syarib, potong kumis. Waqful liha, biarkan jenggot. Karena orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka untuk membedakan supaya ketemu Yahudi dengan Arab bentuknya sama, hidungnya sama-sama mancung, matanya sama-sama bulat, jenggotnya sama-sama panjang, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Orang Yahudi kumis panjang, jenggot panjang. Orang Islam kumisnya potong, jenggotnya panjang. Maka dengan demikian ikhtilaf antar ulama. Kalau begitu memanjangkan sunnah, maka mencukur hukumnya tidak sampai pada haram. Tapi yang disampaikan satu saja. Akhirnya orang menilai saudaranya, tengok atas, tengok bawah, pandang ke bawah, kaki celana, pandang ke atas, jenggot. Abdul Somad kena 2 pasal. Pasal 1 kena, pasal 2 kena. Tinggalkan Abdul Somad karena dia bukan ustadz ahlus sunnah. Dia adalah UAS, ustadz ahli subhat. Kiamat dunia ini saudara. Alhamdulillah,
rupa-rupanya di Lombok Timur belum sampai. Diceramahkan supaya kita waspada sebelum COVID datang. Kita sudah siapkan masker, sudah siapkan protokol kesehatannya, sedia payung sebelum, bisa sebelum kudan, bisa juga sebelum panas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti umat ini kelahi hanya gara-gara jenggot. Apa kata yang berjenggot melihat yang tidak berjenggot? Kamu tidak berjenggot seperti, tapi yang sudah berjenggot jangan gara-gara ceramah ini lalu pulang nyukur jenggot. Yang sudah berjenggot bagus, yang belum punya jenggot beli kemiri biar supaya tumbuh jenggot. Yang sudah berjenggot jangan diejek. Kamu berjenggot seperti kambing. Kata kambing, kamu anjing. Akhirnya kelahi anjing sama kambing. Yang ketawa, insya Allah semuanya baik-baik saja. Masih banyak beban yang perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan apa? Ini alam Lombok Timur cantik luar biasa. Gunungnya Masya Allah, lautnya indah. Ada lautnya? Ada. Soalnya saya pernah ceramah ke satu daerah, pantainya luar biasa. Sudah saya ceramah, mohon maaf Pak Ustaz, kita nggak punya pantai. Alamnya terkembang, alamnya indah, turis-turis berdatangan. Yang perlu kita antisipasi adalah jangan sampai anak-anak muda kita murtad. Betul? Ada masalah khilafiyah kaki celana, masalah khilafiyah jenggot, ini tidak sepakat ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Perbedaan pendapat di kalangan mazhab itu biasa. Mazhab yang paling tua Hanafi, mazhab nomor 2 Maliki, mazhab nomor 3 Syafi'i, mazhab nomor 4 Hambali. Kita sudah diajarkan 4 mazhab, semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ada yang ulama sepakat bahwa orang yang murtad meninggalkan Islam maka kafir, neraka jahanam tempatnya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selalu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata kalau pakai baju baru ini panas. Tadi saya dari Mataram pakai baju putih sampai di Selong. Trauma, saya bilang salah Selong. Disuruh ganti baju. Gimana batik saya ini? Bagus. Anda ingin dapat batik Selong, hubungi nomor kontak berikut. Jadi kalau ada bapak ibu yang punya perusahaan, usaha UMKM, usaha menengah kecil mandiri, masyarakat punya usaha, tinggal potong video saya tadi, nanti di share di Instagram, di Facebook, isikan nomor handphonenya. Nah, masalah berapa royalti nanti kita bicara. Umat Islam mesti kaya. Tidak ada khilafiyah tentang masalah ini. Siapa yang bisa bangun masjid sebesar ini kalau bukan Pemda? Betul, masjid Pemda. Siapa yang mewakafkan tanahnya? Umat Islam jangan mati sebelum bangun masjid. Setuju? Setuju. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Kamu usahanya apa sekarang? Saya buat batik Pak Ustaz. Alhamdulillah maju batiknya. Ya kira-kira 3 kontainer lah ekspor ke Jepang. Majunya gara-gara apa? Gara-gara video Ustaz kemarin. Loh, kamu dapatkan videonya di mana? Kamu bawa kamera? Enggak. Terus saya ambil dari channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share-nya. Allah Akbar. Allah. Ada masalah-masalah yang kita perlu berlapang dada menerima perbedaan. Masuk waktu sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Anak muda semangat azan di masjid membaca innallaha wa malaikatahu. Tiba-tiba
dipanggil sama Pak RT, sini membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak mudanya down, padahal dia baru itulah azan pertama kali dan pagi tadi masih mabuk. 10 tahun aku mabuk sakau, tidak ada orang melarang. Hari ini aku taubat azan, disitulah dikatakan perbuatanku bid'ah. Kalau begitu bagus aku mabuk lagi. Dari mana cerita orang melarang innallaha wa malaikatahu? Ada seorang yang buta, mohon maaf, tunanetra, tak bisa melihat. Muazzin setiap dia azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Diperingatkan dia, hei muazzin buta, kalau azan aja, jangan pakai innallaha wa malaikatahu. Besok dia azan lagi, innallaha wa malaikatahu. Akhirnya suatu hari pas dia mau azan dipancung kepala. Begitulah kalau dia punya kekuasaan, siapa saja yang tidak mau dilarang karena dianggap melakukan perbuatan bid'ah, pancung kepalanya, halal darahnya karena dia fasik. Cerita ini dapat Abdul Somad dari mana? Dari satu buku judulnya Fitnatul Wahhabiyah, ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i dari kota Makkah Al-Mukarramah. Silakan download di www.google.com. Cari gambarnya. Syekh Ahmad, saya ajarkan gimana cara. Allahu Akbar. Syekh Alif Lam Shin Ya Kha, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pakai hak kecil, Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini orangnya, ini kitabnya, yang warna jingga kitabnya, ini orangnya yang menulis kitab. Tinggal download saja. Dalam kitab ini dia katakan ada seorang muazzin membaca innallaha wa malaikatahu karena tidak mau dilarang, dipancung kepalanya. Siapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Tahu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari? Tahu? Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil sanad hadis Sahih Bukhari dari Syekh Mahfuz At-Tirmizi. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil hadis dari Syekh Mahfuz At-Tirmizi di Masjidil Haram. Syekh Mahfuz At-Tirmizi mengambil hadis dari Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato mengambil hadis dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Catat, ingat, karena akan masuk ujian semester. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil hadis dari Syekh Ahmad, dari Syekh Mahfuz Tirmizi. Syekh Mahfuz Tirmizi mengambil sanad hadis dari Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato mengambil sanad hadis dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik, sanad-sanad kitab hadis ada di kepalanya. Beliau terpercaya, beliaulah yang menulis kitab ini, bahwa ada muazzin membaca innallaha wa malaikatahu dipancung kepalanya. Orang Lombok Timur ada yang azan membaca innallaha wa malaikatahu? Ada. Siap-siap dipancung kepalanya. Lalu kemudian anak ini ngadu ke saya. Datang waktu saya masih jadi dosen. Ustaz Somad, apa hukumnya baca innallaha wa malaikatahu? Bagus. Tapi Pak RT ngelarang saya. Katanya baca innallaha wa malaikatahu itu bid'ah, bid'ah dhalalah, masuk neraka. Lalu saya bilang, kau tinggal di masjid di tempat Pak RT? Iya Pak Ustaz. Nanti kalau saya baca innallaha wa malaikatahu saya diusir dari sana. Oke, kalau gitu gak usah lagi baca innallaha wa malaikatahu. Jadi buat aja pengumuman, ladies and gentlemen, all of our brother, wahai saudaraku di sekeliling masjid, nanti ketika aku sebut nama Muhammad, bersolawatlah, bersolawatlah, bersolawatlah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang saya tanya, mana yang lebih bagus?
Hai saudaraku sekeliling masjid, kalau kusebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah. Bagus pakai pengumuman atau innallaha wa malaikatahu? Pacuk kepala. Sama seperti imam mau sholat, apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Itu makmum sudah tahu atau enggak tahu? Sudah tahu. Masalah meluruskan shaf, makmum kan sudah tahu. Kenapa tetap disuruh diingatkan? Supaya ingat, supaya jangan lupa. Hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena selalu dilalui, diingat, diulang-ulang. Saya sudah banyak masjid sholat, belum pernah imamnya ngomong, jamaah saya tidak nyuruh lagi karena kalian sudah tahu semua. Imam tidak boleh angkat tangan takbiratul ihram sebelum dia berpesan kepada makmum, sawus subuh. Kalau di Makkah, istau, i'tadilu, tarasu, saddul furaj, saddul halal, luruskan shaf, luruskan barisan. Kenapa orang diingatkan? Begitu juga dengan azan. Banyak ketika azan dikumandangkan, dia tidak bersolawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok TikTok. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelepak ke-6. Diingatkan dia sebelum azan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum azan sudah muncul khilafiyah, setelah azan pun begitu juga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kalau doa-doa aja jangan angkat-angkat tangan. Mengangkat tangan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Orangnya baru taubat pagi tadi. Selama ini aku angkat tangan minum khamar, kalian diam. Sekarang aku angkat tangan berdoa kepada Allah, kalian marah. Nah ini itunya. Akhirnya umat ini hancur lebur kacau balau. Sementara kita di masjid, pintunya boleh banyak, lantainya boleh banyak, tapi kiblatnya tetap satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ingin dengan tausiah ini kita merapatkan barisan, menyatukan pandangan, mengatakan dalam diri kita, nata'awan fi man tafaqna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan, nata'azar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima khilafiyah, wa nata'awan fi man tafaqna, mari bekerja sama untuk izzahnya Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La tanaza'u, jangan kelahi, fatabshalu, kamu akan gagal, wa tazhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Masalah ngangkat tangan waktu berdoa, innallaha hayyun karimun, Allah maha mulia, Allah maha dermawan. Yastahi, Allah malu melihat seorang hamba mengangkat tangannya kemudian ayyarudahuma sifran, kembali tangannya dalam keadaan kosong. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'anta. Bagi yang hafal, bagi yang enggak hafal baru tobat, gerak-gerakan aja mulut. Innaka la tukhliful mi'ad. Mengusapkan tangan ke wajah. Kalau doa-doa aja jangan usapkan tangan ke wajah. Hadis mengusapkan ke wajah itu adalah hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan sebagai amal. Susah betul beramal. Aku sudah bersyahadat, aku sudah taubat, kau permasalahkan kaki celanaku. Aku sudah bertobat, aku sudah ke masjid, kau permasalahkan jenggotku. Jenggotku sudah kubuat panjang, kaki celanaku sudah kugunting, kau permasalahkan lagi innallaha wa malaikatahu. Hidup ini menjadi masalah, padahal aku ke masjid mau menghilangkan masalah. Sampai di masjid aku menjadi sumber masalah. Apa sih mau lo? Hadis tentang mengusap wajah.
Maka hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang betul hadisnya dhaif. Hadis mengusap wajah diriwayatkan Imam Tirmizi, hadisnya dhaif, tapi karena jalurnya banyak maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Yang mengatakan hadis mengusap wajah, habis berdoa hadis hasan, bukan Abdul Somad, apalagi Pak Hasan. Yang mengucapkannya adalah Imam Al-Hafiz. Kalau disebut Hafiz, hafal hadis 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam mengatakan hadis selesai doa mengusap wajah, hadisnya hasan karena jalurnya banyak. Lalu ada orang yang hafal hadis cuma 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Dia katakan hadis mengusap wajah dhaif, tidak bisa dipakai. Sekarang saya tanya, masyarakat Selong mau pakai yang Ibnu Hajar Al-Asqalani 300.000 hadis atau yang hadis 3 laptop hidup? Kalau saya tidak mau ngajak Bapak Ibu ikut saya pakai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya lebih yakin ilmu dia, maka saya selesai berdoa, saya baca innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa mengusap wajah? Karena ketika kita mengangkat tangan maka turun rahmat dan barokah. Rahmat barokah itu bisa usapkan ke wajah. Banyak orang bertanya, Ustaz pakai apa kok glowing? Ustaz pakai jus kacang kedelai ya? Enggak. Tapi jangan kita terlalu sombong mengatakan ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka aku tayamum selama ini? Rahmat dan barokah ketika kita angkat tangan, tapi jangan memahaminya secara tekstual. Nanti kalau dianggap orang rahmat turun ke tangan kita, lalu kemudian yang satu mengangkat tangannya, yang satu mengatakan saya tidak mau tangannya terpisah jauh, saya angkat dekat. Karena kalau terpisah nanti keluar dari tengah. Kalau begitu bagus kau bawa ember. Cara berdoa yang pertama, telapak tangannya menghadap ke langit. Cara berdoa yang kedua, telapak tangannya menghadap ke wajah. Cara berdoa yang ketiga, ketika tentang tolak bala, telapak tangannya menghadap ke depan. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi meninggal tahun 676, 400 tahun setelah Imam Syafi'i. Beliaulah yang merevisi mazhab Syafi'i, karena 400 tahun banyak sekali qala yaqulu qala qila fulan. Maka direvisi Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Telapak tangan ke atas, ke hadap wajah atau ke depan. Saya selalu yang ke wajah Pak Ustaz, baik. Saya berdoanya ke atas Pak Ustaz, baik. Nabi kalau berdoa tangannya ke atas, naik Nabi ke atas mimbar. Ini masjid apa musola? Masjid, mimbarnya mana? Ini mimbar. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kalau sholat naik dia ke atas mimbar, lengan jubah Nabi panjang, besar, lebar. Maka ketika tangannya diangkat, turun lengan bajunya. Sahabat yang di bawah mengatakan, kami melihat tangan Nabi terangkat sampai terlihat bayadhu ibtayhi, nampak putih ketiak Nabi. Nabi ketika mengangkat tangannya, jubahnya turun, nampak putih ketiak Nabi. Itu hebatnya Nabi. Bukan cuma wajahnya yang putih, ketiaknya pun putih. Orang kita wajah putih, ketiak hitam. Bisa dilihat di iklan televisi. Anak gadis sedang menyetop mobil di jalan tol, ketiak hitam. Habis tabrakan-tabrakan orang gara-gara melihat ketiak hitam. Apa makna hadis ini? Nabi mengangkat tangan ke atas saat berdoa. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Alisna, turunkan hujan saat istisqa, mengangkat tangan. Sekarang ada pula orang berdoa mengangkat tangan, tangannya diletak di atas paha.
Orang yang berdoa malas-malasan itu sama artinya deh, terserah Allah mau kasih enggak. Kalau kita berdoa kita serius kepada Allah, istajib doa'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Nanti selesai acara kita akan berdoa bersama insyaallah. Amin. Ibu-ibu jangan berkecil hati karena ibu lebih tinggi, insyaallah doanya lebih makbul. Hebatnya masyarakat Lombok Timur, Selok. Sudah betul penyebutannya. Selok. Hebatnya. Kenapa? Karena masjidnya bertingkat. Jangan di atas masih ada yang dengar lagi. Ada satu, ada dua. Ini mainnya tuh ada tangganya. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling uniknya masjid ini adalah tidak pakai pintu. Menunjukkan di Selok tidak ada maling, tidak ada pencuri. Bagaimana mau menutup pintu selebar ini? Artinya terbuka, kipas anginnya banyak, lampunya bagus, luar biasa. Tapi yang paling penting bagi saya adalah ada jam dinding. Ini penting karena banyak ustaz nggak tahu dia kapan mau berhenti. Jamnya tidak ada. Masya Allah. Tapi saya pernah juga kena prank, pos ceramah, nggak berubah-berubah. Rupanya baterainya habis. Ini jamnya bagus. Jadi penceramah itu banyak jamaah tidak tahu, akhirnya dia bingung ini selesainya jam berapa. Tapi kalau jamaah Ustaz Abdul Somad sudah tahu, karena Ustaz Somad ceramah pasti 600 ml 60 menit, kecuali di Masjid Mujahidin karena botolnya kecil 300 ml tetap 600 ml. Kita jaga persatuan. Masjidlah tempat orang bersatu. Kiblatnya berapa? Satu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Fawalli, hadapkanlah wajhaka. Wajahmu. Wajah kata Tuan Guru. Fawalli, hadapkanlah wajhaka. Kalau di kampung kami, your face. Hadapkanlah wajah. Sekarang saya tanya. Tadi adikku mengatakan wajahmu. Antum kalau sholat wajahnya ngelihat tempat sujud atau ke depan? Tadi katanya ke arah Masjidil Haram. Kok melihat ke bawah? Mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maka wajah menghadap ke depan. Allahu Akbar. Tapi di Selong tidak dipakai. Karena kalau di Selong menghadap ke depan, semua mata akan tertuju kepada running text. Baca dia. Kabupaten Alhamdulillah Tablik Akbar Ustaz Abdul Somad. Mazhab Syafi'i salatnya menghadap kemana? Yang menghadap ke Masjidil Haram dadanya, sedangkan matanya menghadap ke Kiblat. tempat sujud arah kiblat. Padahal bunyi ayatnya fawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Lihat tentang satu ayat pun ulama ikhtilaf. Mazhab Syafi'i wajahnya menghadap ke arah tempat sujud, tapi ketika menghadap ke depan dadanya menghadap ke arah kiblat. Kenapa matanya melihat tempat sujud? Supaya tidak berpikir macam-macam. Apalagi sekarang orang pakai baju macam-macam. Kalau sempatlah saya sholat maghrib nanti, makmum di depan matanya melihat baju saya, langsung dia terpikir berapalah harga batik. Apalagi nanti 2023, 2024 sholat di masjid, matanya menghadap ke depan, tertulis di belakang coblos nomor. Apalagi anak-anak muda ini kadang pakai baju kaos seenaknya saja, membuat tulisan-tulisan tanpa dia pikirkan orang yang membaca. Iya, kalau bacanya di tanah lapang, kalau bacanya di masjid, pas lagi sholat tertulis hidup sudah susah, jangan bikin susah. Makmumnya di belakang datang hari Jumat, dengan gagahnya datang hari Jumat, terlambat pula itu. Sudah terlambat, bukannya malu sholat di samping, langsung ke tengah khutbah khatib ceramah. Dia mau menunjukkan tentang hadis.
bahwa Nabi pernah khutbah, ada orang masuk masjid disuruh berdiri sholat, maka dia pun berdiri sholat di depan orang yang sedang duduk. Allah Akbar. Tertulis di baju kaosnya, emang masalah buat saya. Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah datang terlambat. Kita tahu bahwa hadis itu sahih. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Bahwa Nabi pernah sedang khutbah hari Jumat, dia sedang khutbah, dia suruh orang itu berdiri. Maka carilah tempat di samping sholat 2 rakaat, habis itu dengarkan khutbah. Ada pula orang ingin menunjukkan dirinya bahwa dia tahu hadis itu. Akhirnya dia sholat. Allahu Akbar. Sampai khatib selesai, barakallahu li wa lakum, dia belum juga selesai. Rakaat pertama Yasin. Ada perasaan, ada fikih aturan, wajib, sunnah, rukun, syarat, sunat muakkad. Tapi di sana juga ada akhlak, ada etika, ada moral, ada saatnya kita harga mati, tidak boleh ditawar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi masalah khilafiyah bukan satu pendapat ulama. Alhamdulillah, masyarakat Lombok Timur, masyarakat Nusa Tenggara Barat, mereka sudah diajarkan tentang ikhtilaf mazhab. Jika nanti kalau ada orang mengatakan ini salah, mereka tinggal jawab, ente aja kurang piknik. Ini nggak betul. Ente aja baru baca 1 buku. Bacalah banyak buku. Maka yang paling banyak membaca buku adalah kutu. Maka disebut dengan kutu buku. Jangan sampai buku kita cuma dibaca kutu. Kita yang membacanya. Kajian sholat maghrib ke isya, hari Senin malam Selasa, kajian fikih. Fikihnya apa? Fikih 4 mazhab. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melafazkan niat. Padahal kalau dia mau baca sedikit saja, Nabi pernah melafazkan niat waktu kurban. Allahumma hadza minka walaka. Aku baca namamu ya Allah, aku sembelih kurban dari engkau untuk engkau. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi pernah melafazkan niat dalam ibadah lain. Ibadah yang mana? Dalam ibadah haji. Labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umrah. Nabi pernah menyebutkan. Sahabat pernah melafazkan niat. Nabi tidak marah saat haji. Apa kata sahabat? Labbaik Allahumma syukrumah, labbaik Allahumma syukrumah, labbaik Allahumma syukrumah. Nabi tanya, syukrumah itu siapa? Syukrumah saudaraku ya Rasulullah. Kau menghajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syukrumah. Begitu hebatnya Nabi. Begitu hebatnya orang zaman Nabi. Menghajikan saudaranya sampai lupa dia belum haji. Orang sekarang bolak-balik haji sampai lupa saudaranya tidak makan. Betul? Jangan ngaku. Quran yang kita baca sama nggak dengan Quran yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Hadis yang disampaikan Ustaz Abdul Somad sama nggak dengan hadis yang dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi? Sama. Bedanya adalah perasaan persaudaraan kita. Tapi alhamdulillah hari ini berbagai macam ormas datang. Nahdlatul Ulama ada, Nahdlatul Wathon ada, Muhammadiyah ada. Kita bersama dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berdasarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca fikih perbandingan mazhab. Alal madzahibil arba'ah, al-fiqh alal madzahibil arba'ah. Menurut 4 mazhab, paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki, meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali, meninggal tahun 241 di Baghdad. Ustaz Somad bukan imam mazhab. Jangan ambil pendapat Hanafi, jangan ambil pendapat Maliki, jangan ambil pendapat Syafi'i, jangan ambil pendapat Hambali. Langsung saja ke Quran dan hadis Nabi. Berarti kau imam mazhab yang kelima. 2 kemungkinan, Imam Samudra atau Imam SKP.
Kita langsung kembali ke Quran. Kita punya mata. Imam Syafi'i makan, kita pun makan. Imam Syafi'i minum, kita pun minum. Imam Syafi'i nikah, kita pun nikah. Imam Syafi'i hidup, kita pun hidup. Maka kita sama dengan Imam Syafi'i. Bodoh. Imam Syafi'i pulang dari masjid, telinganya dia sumbat, dia tutup. Pulang ke rumah. Sampai di rumah ditanya sama keluarganya, kenapa kau tutup telingamu Imam Syafi'i? Karena aku tidak ingin semua yang aku dengar dari masjid sampai ke pasar, sampai ke jalan, aku ingat semua. Kita ceramah Abdul Somad dari jam 2.15 sampai ke jam 3.45 menit dijamin 100% jamaah tak ada yang ingat. Kenapa Ustaz berani menjamin? Karena saya yang ceramah pun gak ingat apa yang saya sampaikan. Imam Bukhari 7.275 hadis Sahih Bukhari di kepala dia semuanya, dan itu dia seleksi dari 300.000 hadis, diseleksi dari 600.000 hadis. 600.000 hadis masuk hadis sahih, masuk hadis dhaif, masuk hadis palsu, direvisi jadi 300.000 hadis, diperkecil lagi menjadi 7.275 hadis. Tidak pakai laptop, tidak pakai handphone, tidak pakai www.google.com. Dari mana Imam Bukhari menyampaikan hadis? Imam Bukhari menyampaikan hadis dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Dari Muhammad dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dari siapa, Pak Ustaz? Kau siapa? Setan. Bersana, berilmu, ngaji. Man la syaihalahu fasyaitanu syaihuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Kau dapat hadis ini dari mana? Langsung ke Nabi. Memang kau jumpa dengan Nabi? Tidak. Sanadmu ke Nabi siapa? Qala YouTube. Wa haddatsani Google. Saudara yang dimuliakan Allah, masukkan anak ke pondok pesantren supaya dia jangan jadi orang yang kagetan. Kagetan jadi penyanyi dangdut, gak apa-apa, mudah-mudahan tobat sebelum mati. Tapi kagetan dengan agama, menyalahkan orang, mengatakan semua sesat, semua dhalalah, maka sesungguhnya kita nanti malu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtilaf perbedaan mazhab, baca di fikih 4 mazhab. Kata Imam Al-Jazairi, apa kata beliau? Menurut mazhab Maliki, melafazkan niat itu laisa bimasruh, tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, melafazkan niat usolli fardal maghribi salasa raka'atin ada mahmuman bid'ah. Tapi belum titik, masih koma. Bahayanya ustadz tukang khitan jadi ustadz, semua disunatnya, kita pun dipotongnya juga, masih koma. Ujungnya apa? Illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Habis dari kantor, wudhunya mau cepat-cepat, masbuk terlambat, langsung masuk masjid Al-Mujahidin, Allahu Akbar. Ini sholat zuhur apa asar? Asar aja. Nggak bisa. Innamal a'malu binniyat. Letak niat itu dalam hati. Ma'allun niyati al-qalbu al-asbah wan nazair. Imam As-Suyuti, tempatnya dalam hati, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf. Lalu yang diungkapkan di mulut itu apa? Menguatkan hati. Salatnya apa? Maghrib. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, supaya hatinya jangan berkata-kata. Allahu Akbar. Maghrib apa isya? Allahu Akbar. Jadi imam apa di rumah? Allahu Akbar. Jamaah apa kosong? Allahu Akbar. Hatinya berkata-kata. Apalagi sholatnya habis dengan handphone. Bunyi apa? Habis waktu. Allahu Akbar. Yang satu berdoa, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang satu lagi baca,
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Masing-masing bangga dengan doanya. Yang Allahumma ba'id, dia perdengarkan ke sebelah, Allahumma ba'id. Yang Allahu Akbar kabira mengatakan Allahu Akbar. Yang Allahumma ba'id mengatakan Nabi seumur hidup tidak pernah baca Allahu Akbar kabira. Lalu kemudian yang Allahu Akbar kabira mengatakan ketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba Nabi mendengar makmum berkata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Terbuka pintu-pintu langit kan doa yang kau baca. Hadis itu diriwayatkan oleh anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin Umar bin Khattab. Maka sejak mendengar itu, Umar bin Khattab tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira baik. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya baik. Yang tak baik dua orang yang kelahi gara-gara itu. Preman yang bertobat di tengah mendengar Allahumma ba'id, mendengar Allahu Akbar kabira, dia di tengah, aku belum hafal dua-dua. Saudara ini dimuliakan Allah. Padahal tentang iftitah banyak sekali. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu iftitah, tambah iftitah satu lagi. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang ditulis dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Dalam hadis yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Untuk lengkapnya lihat buku 99 tanya jawab salat ditulis oleh Abdul Somad LCM. Oh, ujung-ujungnya jual buku. Bukunya bisa di-download gratis, tinggal tulis saja dalam bentuk PDF. Mau dicetak, bagikan ke jamaah masjid gratis, boleh. Kami jual Pak Ustaz, jangan. Kalau kami bagikan kepada jamaah Pak Ustaz, bagus. Rencana saya mau bagi ke jamaah Pak Ustaz, terus di sampulnya ditulis, jangan lupa coblos nomor, jangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ngaji hati menjadi lapang menerima perbedaan. Teruskan. Dengan ngaji hati kita menjadi lapang melihat saudara kita berbeda karena mereka tetap saudara kita. Silakan. Tapi dengan ngaji kita menjadi mencaci maki, sumpah serapah, membid'ahkan, mengkafirkan, memfasikkan. Ingat, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki saudaramu seiman bisa menyebabkan engkau menjadi fasik. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ada orang yang disesatkan Allah. Siapa? Orang yang fasik. Di antara penyebab fasik adalah orang yang selalu mencaci maki saudaranya. Jangan sampai habiskan energi kita untuk membenci saudara kita, yang satu masjid dengan kita, yang satu kampung dengan kita, yang satu akidah dengan kita, sampai tak ada lagi energi untuk mencaci maki setan dan iblis. Sampai iblis heran. Lalu aku, kata iblis, kau nggak benci sama aku, kata iblis. Lalu kita bersaudara sama ini. Semua ini adalah saudara. Ini semua saudara Abdul Somad. Kalau Abdul Somad meninggal, maukah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin mengirimkan Al-Fatihah untuk Somad di Riau? Saya nggak mau Pak Ustaz. Kenapa? Karena Fatihah belum tentu sampai. Khilafiyah. Andai kau mengatakan Fatihah tidak sampai, kau tetap mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Kalau berdebat masalah, suatu masalah khilafiyah mengandalkan suara, maka yang menang Abdul Somad karena suara dia paling kuat. Kalau berdebat mengandalkan dalil, maka semua orang baca kitab, semua orang punya dalil. Tapi kita punya kode etik. Bagi yang meyakini bacaan Quran sampai untuk orang meninggal, silakan. Bagi yang meyakini tidak sampai, silakan. Karena orang mati tidak pernah kirim kabar. Nabi lewat di suatu makam, lalu Nabi ambil pelepah korma. Nabi ambil pelepah korma, Nabi tusukkan di makam. Nabi ambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, Nabi belah dua, Nabi tusukkan di makam. Sahabat heran, mahada ya Rasulullah, ada apa ini ya Rasulullah? Kenapa kau tancapkan di makam? La'allallah an
yukhaffif 'adzabahuma ma lam yaibasa. Pelepah korma ini bertasbih, tasbih yang dibaca pelepah korma sampai kepada orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan tasbihnya meringankan azabnya. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau baca Sahih Muslim gak ngerti, baca syarah Sahih Muslim, namanya kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran Abdul Somad. Yang ujung itu tambahan dari saya. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, apa kata beliau? Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Ar-Ruh, diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Apa kata beliau? Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Diambil riwayat dari anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku meninggal dunia, bacakan di atas kuburku pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis. Tapi nanti bacanya pas dikubur betul-betul sampai habis. Jangan ikut macam Abdul Somad tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Sampai bacaan Quran. Bagi yang tidak mau baca Quran, tetap doa, karena hadis tentang membacakan doa untuk orang mati. Doanya hadisnya sahih. Salulahut tasbih. Doakan orang yang baru dikubur itu, fa innahul an yus'al, karena dia sekarang sedang disoal. Orang yang sudah mati jangan lagi ditalkinkan, karena talkin untuk orang mati tidak perlu. Padahal hadis talkin tentang orang meninggal dunia, hadisnya diriwayatkan sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili, diperiksa oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talkhis Al-Habir, membaca talqin untuk orang sudah meninggal dunia. Hadisnya adalah hadis sahih. Di Selong kalau orang meninggal dunia masih dibacakan talqin. Talqin terbagi 2, talqin sebelum mati, talqin setelah meninggal, talqin sebelum meninggal. Tidak ada khilafiyah. Laqinu mautakum, talqinkan orang meninggal dunia waktu mau sakratul maut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena tidak pernah menyebut la ilaha illallah. Itulah mengapa kita selesai sholat mengajak jamaah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Berzikir dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bergetar sehingga jin-jin keluar setan. Makanya kalau kita meruqyah orang, ada orang kerasukan setan, baca ruqyahnya pelan apa kuat? Kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Mana orang baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kata setan, ini serius apa? Mana dalil musir setan dengan suara kuat? Mana dalil musir setan dengan suara kuat? Lihat hadis tentang azan. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan lari. Wa 'alaiha duratun, durat kentut yang berbunyi, fusa kentut tak berbunyi tapi baunya luar biasa. Wa 'alaiha duratun, ketika azan dikumandangkan sampai setan lari terpirit-pirit, terkentut-kentut. Itulah maka kita disuruh zikir kuat-kuat. Yang meyakini zikir kuat tak perlu menyindir kawan yang pelan, karena dia mungkin meyakini zikir pelan. Subhanallah. Jangan mentang-mentang meyakini kuat. Subhanallah, subhanallah. Kenapa mesti zikir kuat? Subhanallah, 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 subhanallah.
lita'limin nas, untuk mengajar makmum di belakang. Karena di makmum ada yang mu'alaf baru masuk Islam, ada yang sudah lama Islam tapi baru masuk masjid, ada anak-anak kecil yang nggak tahu bacaan, dia pulang ke rumah ditanya sama emaknya, nah ya imamnya dari siapa? Ustaz Somad. Bunyi zikir selesai sholat gimana? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Didengarnya subuh, didengarnya zuhur, didengarnya asar, didengarnya maghrib, didengarnya isya. Enggak juga hafal, bodoh. Anak-anak kita pasti hafal tanpa melihat. Kenapa? Karena sering mendengar. Inna sam'a, mendengar, wal basar, melihat. Mana lebih dulu? Melihat tulisan atau mendengar? Mendengar. Berapa banyak di antara kita mendengar, hafal Al-Fatihah, hafal Qul Huwallah, hafal Yasin, tapi gak bisa baca Quran. Kenapa? Mendengar. Apalagi kalau Yasin rame-rame, hafal ya. Turjamun. Tadi Abdul Somad memulai tausiah jam 2.15, sekarang sudah sampai jam 3.15. 60 menit kita bersama, kebersamaan kita ini mudah-mudahan tercatat sebagai amin, amin ya rabbal alamin. Ketika nanti kita dipersilahkan Allah Ta'ala, orang-orang yang ada di Selong, di Lombok Timur masuk surga, maka mereka pasti mencari-cari Abdul Somad. Ya Allah, Ustaz kami, guru kami Abdul Somad, walaupun cuma sekali datang ke Selong, mana dia? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian di VVIP. Amin kan? Amin. Itu cara Abdul Somad minta doa orang-orang soleh. Ketika jamaah mengatakan amin, kata Allah, Somad masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa orang soleh. Masukkan dia ke dalam surga Jannatul Firdaus. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini kita jaga persatuan kita, jangan berpecah belah hanya karena masalah khilafiyah. Diturunkan Allah rahmat dan barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Mu'afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jauhkan dari Covid, jauhkan dari semua penyakit ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina wal munkar. Selamatkan Lombok Timur dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma jangan akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami dan anak cucu kami sampai hari kiamat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kejelapan. Tunjukkan Islam agama yang tertib dan bersih. Buang sampah pada tempatnya. Salat berjamaah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pengajian kita pada siang hari ini, dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas telah terlaksananya acara ini.